Ya, kita baca ya, Ustaz, baca mulai dari wadhkur fil kitabi Musa. Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Bawah atas, paling bawah. Wadhkur fil kitabi Musa. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Bismillah. Wadhkur fil kitabi Musa. Ayat berapa? Ayat berapa? 51. Hah? 51. Nah, silakan dibuka surat Maryam ayat 51. Bismillah, sampai nanti ketemu wa kana 'inda rabbih mardiyya. Bismillah. Bismillah. Wadhkur fil kitabi Musa. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibi turil aymani wa qarrabnahu najiyya wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Nah, ketemu ya. Berarti nabinya siapa tuh? Ismail. Tapi kenapa Ismail menjadi wa kana 'inda rabbih mardiyya? Karena bapaknya adalah Ibrahim. Ibunya adalah Siti Hajar. Nah sekarang kita memenuhi itu tidak. Kembali nih ya kan itu Ibrahim. Lah memang. Tapi kan tadi udah diajarin. Wa mimman hadaina wajtabaina. Asal kita masuk ke dalam orang-orang yang terus menerus mendapatkan petunjuk. Berusaha untuk mendapatkan petunjuk. Dan berusaha untuk menjadi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka berpeluanglah anak kita. Sebelum lahir Allah bilang, Yoga aku ridho nanti kamu punya anak. Dan anakmu adalah Mardiyah. Nanti juga begitu punya anak perempuan namanya Siti Mardiyah. Orang Semarang berarti Bu Mardiyah. Sampai sini paham? Ini ada korelasi. Ada korelasi. Ada nggak anak-anak yang dari kelas 2 SMA udah dinyatakan masuk perguruan tinggi yang favorit? Banyak. Bukan sombong nih, salah satu diantaranya saya. Saya nggak sombong nih, pamer aja. Pamer. Dari kelas 2 nih udah diterima di Tun Abdul Razak Malaysia. Beasiswa full, dikabarkan beasiswa full. Tapi apakah itu berkat saya? Nggak jamin dan nggak yakin. Belas nggak mungkin juga. Rasanya mah ini karomah, barokah, maunah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab saya punya ketumpahan amal-amal soleh orang-orang tua ke atas. Lah kalau sholat malam ibu-ibu kita itu, nenek-nenek kita sholat malam dari 1:30 Kalau buat dia sendiri kepenuhan embernya. Sehingga netes kepada zuriat yang kedua, netes pada zuriat yang ketiga, netes pada zuriat yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Mungkin habis di ketujuh. Tapi karena turunan yang keduanya nyambung musalsal, sehingga seluruh turunannya terjaga. Nah, ini project makanya. Jadi sekarang nih anak-anak muda kalau mau bikin salah, tar dulu nih, gue mau jadi Zakaria. Gue pengen anak gue nanti jadi Yahya. Nggak boleh nih ada gen kita yang berantakan. Bener terus. Puasain, riadoin, put. Nah dari kecil Pak. Maryam dari kecil. Makanya lebih cepat dia dapatnya. Set, dapat Isa. Dan apakah Maryam cuman Maryam doang? Tidak. Maryam itu ayahnya adalah Imron. Ibunya namanya Hana. Dari mulai Imron itulah proyeknya Maryam.
Dari mulai Imron itulah proyeknya Isa. Jadi dimulai dari kakeknya. Kakeknya Pak. Kalau kita udah habis nih, anak-anak udah pada gede, gimana? Ya sudah bismillah. Kita jadi kakek buat cucu kita. Bahkan kalau di dalam surat Ali Imran disebutnya siapa itu Yahya? Sayyidan wa hasura. Nabiyan, sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin. Belum apa-apa sudah disebut sayyid. Belum apa-apa lu sudah disebut sayyid. Panutan. Apa yang mau dipanutin? Belum ngapa-ngapain kok. Pak, kalau ada orang yang sudah berkarya dan lempeng gimana-gimana, ya sayyidah lah. Tapi ini Yahya disebut sama Allah Pak, musaddiqon. Betul ya kayak ya, musaddiqon. Bi kalimatin minallahi wa sayyida. Kemudian apa lagi? Wa hasura. Apalagi? Wa nabiyyam minas salihin. Masya Allah. Ada anak-anak yang bahkan lingkungan aja bilang, oh dia mah jadi nih kayak emaknya, insya Allah nih notaris nih gitu. Iya gitu, betul. Nggak bohong itu. Nggak bohong. Allah kasih sinyal yang ngomong, Allah pinjem omongan itu, omongan tetangga, saudara, lingkungan. Lalu mereka ngomong, wah anak ini mah kayak emaknya udah, ini bakal jadi arsitek nih kayak bapaknya gitu. Ah, itu tempel tuh dari Allah. Kenapa begitu? Ada gen. Dan nanti kita akan mengembangkan ilmu ini menjadi ilmu genealogi. Bahwa ilmu genealogi ini terjadi not in accident. Tapi bisa by plan. Bisa direncanakan. Tadi menjelang sholat Isya, Mbak Anik ngomong, sekarang nih kita bisa ditanya loh sama dokter, mau 1 mau 2 anaknya. Kalau mau 2 nambah 50. Iya Pak, betul Pak. Mau pesek, mau mancung. Belum tahu. Udah di ilmu ngejahit gen sehari ini. Kalau emang dia ada penyakit bawaan diabetes, maka dokter bilang mau dijahit nggak? Dipotong tuh yang diabetesnya. Udah sampai kayak gitu loh. Ini anak mau jadi pemain bulu tangkis apa pemain tenis? Apa pemain bola? Kalau pemain bola kakinya dipilihin panjang. Luar biasa loh. Nah hebatnya software kita dalam membentuk gen itu software gaib. Gak ada urusan sama alat medis. Softwarenya software gaib. Ada tuh di surat Maryam juga. Ya. Bahwa Allah bekerja secara gaib. Kayak kita sholat nih sebenarnya dibetulin secara gaib. Bapak kalau punya jam tangan rusak, kan Bapak bawa ke siapa? Hah? Ke tukang servis, ke pabriknya. Kita punya mobil rusak, kita bawa ke pusat servis. Kalau bisa yang resmi. Motor juga begitu. Yamaha nih ya ke bengkel Yamaha, Honda ke bengkel Honda, Suzuki ke bengkelnya Suzuki dan seterusnya. Nah, lalu mereka membetulkan produk mereka sendiri. Nah kita Pak, ketika kita sholat itulah kehidupan kita dibetulin secara gaib sama Allah. Makanya sholatnya yang benar. Saudara punya utang, yuk ngadap sama Allah. Kita kayak ngebalikin jam tangan produksi dari pabriknya jam tangan. Lalu kita pasrah, terserah yang lagi betulin. Kita nggak ikut campur, terserah. Kita nggak nanya-nanya. Kok ininya dibuka-buka? Enggak. Pokoknya sekali kita nganterin barang itu, pasrah sudah. Kita diem aja sudah. Sampai kemudian dipanggil, Mas, iPhone-nya udah beres. Deng. Masuk sampean iPhone-nya iPhone 7 tapi keluar jadi iPhone 11. Di mana tuh bengkel begitu tuh? Nah, Allah bekerja secara gaib tuh. Jadi ketika kita punya masalah, pengen dibenerin kehidupan kita, selesai Pak. Bapak balik ke produsen asli Bapak semua, yakni Allah Jalla Jalaluh. Lalu kemudian kita sholat baik-baik, dan nanti Allah betulin kehidupan kita. Asik itu.
Nah, kita nggak usah capek nih di ilmu tanaman. Di sini ada anak-anak pertanian, kan ada tuh kromosom biji diambil sehingga semangka tanpa biji, jambu tanpa biji. Itu masih biasa. Bapak-bapak bikin biji tanpa buah, Pak. Makanya biji aja udah. Nah, kita ini gaib, pengen melahirkan ulama, gimana caranya? Udah nggak usah mikir kita ke Cina, ke Tiongkok, ke Korea. Kita cari gen-gen terbaik, gak usah. Andanya aja udah jadi kiai, andanya aja udah jadi ulama, andanya aja berakhlak kiai, andanya aja berakhlak ulama, dijamin insya Allah anak wa kana inda rabbihi mardiya. Saya nggak ngerti nih, ini ngangguk-ngangguk paham apa? Iya nggak paham ini. Paham gak insya Allah ya Pak? Paham. Kita lagi bicara Yahya Project, kita lagi bicara Isa Project. Sebagai penutup, karena saudara-saudara mau sholat malam, sebagai penutup, hebatnya projectnya Yahya dan projectnya Isa nomor 1, fundamentalnya, fondasinya adalah Alkitab. Modalnya adalah Alkitab. Tentu pada Yahya Taurat, pada Isa Injil, tapi pada kita penyempurna seluruh agama samawi Al-Quranul Karim. Diambil dari mana? Ya Yahya khudhil kitab, Isa ataniyal kitab, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Wahyu. Jadi kita ini kalau mau nyetak Yahya, nyetak Isa, bahkan bukan cuman berbentuk orang. Jadi kita udah ditepak sama pimpinan, nih ya, kamu nanti yang jadi Kapolda. Belum ada penerimaan nih, belum ada penerimaan, betul nggak? Belum ada babak penyisihan, belum ada rotasi, tapi Kapolri udah bilang nih sama si Fulan, dek, kamu nanti jadi Kapolda. Bisa seperti itu. Bisa. Yahya bukan dalam bentuk orang saja, tapi semua bidang di kehidupan kita semua. Asik ini. Keren. Insya Allah lah. Makanya saya senang nih ngelihat pusat-pusat pembibitan Yahya, pusat-pusat pembibitan Isa, bahwa anak-anak kita ini nanti akan menjadi Zakaria, anak-anak kita nanti akan jadi Maryam, lalu lahirlah Yahya abad ini, lalu lahir yang kemudian Isa abad ini, yang kemana aja wahanana, kemana aja wahanana, di mana aja berkasih sayang, lembut hatinya, wazakatan, di mana-mana suci bersih, di mana-mana taqiyya, bertakwa, di mana-mana barran biwalidayhi, di mana-mana salam aja bawaannya, adem, kalem, tenang. Kalau ada orang berbuat salah, yang dia pilih adalah wudu, sholat, ya Allah sahabatku salah, ya Allah temanku salah. Kalau memang berita itu benar, betulin ya Allah. Bukan kamu salah, dia salah, nggak gitu. Salam. Kita sekarang kehilangan wahanana, satu sama lain kok malah seneng kalau ada yang hancur. Hancur dia, hancur. Kok malah seneng kalau ada benar-benar saudaranya betul-betul bangkrut, kok malah seneng. Dan apa ia bangkrut? Apa ia tutup? Kok malah seneng? Berarti kan ada yang salah nih. Kok tidak hanana? Kok tidak zakah? Kok tidak taqiyah? Kok tidak barra? Kok tidak salam? Ada apa ini? Ada yang salah, Pak. Ada yang salah. Nah, mudah-mudahan proyek kita ini jadi begitu. Kita nyetak anak yang nantinya menjadi Isa, di mana-mana mubarakan aina ma kuntu, di mana-mana selalu membawa keberkahan. Allahu Akbar. Pak, kita telat loh, Pak, belajar Quran, betul nggak? Tapi anak-anak ini lihat. Ini kita peluangnya gede nih anak-anak ini nanti.
akan melahirkan kemudian Yahya baru abad ini, akan melahirkan Isa baru abad ini. Tahadus bin Nikmah saya ngelihat Wirda. Ya Allah, hati adem, makasih ya Allah. Terus saya lihat proses bikinnya. Iya benar, wudu, sholat. Kadang-kadang nggak jadi Pak. Ya, nggak perlu saya terusin, ini banyak anak santri. Oh ya paham. Udah nikah belum? Belum kok paham. Lo karena ngajinya asik Pak, ngajinya surah ini surah asik, tidur malah. Lah nggak jadi project Wirda, mau tidur. Iya lo, istrinya Yai Slamet, Ustazah Nabila, punya anak kedua Abdullah, punya anak ketiga Rayyan, anak keempatnya siapa itu namanya lupa saya. Bapaknya Nabila nggak mau bersetubuh, ibu bapak yang dirahmati Allah, setelah nikahnya pengennya di tanah suci, setubuh yang pertama, berhubungan badan yang pertama, beribadah suami istri yang pertama, nggak mau di tanah air Indonesia, pengennya di tanah suci, dan dia menunggu kurang lebih 2 tahun Pak. Bayangin tuh, takut begitu berhubungan badan jadi anak, gagal proyeknya, dan ternyata betul. Jadinya Ustazah Nabila yang jadi juri di mana itu? Hafiz RCTI. Jadinya Abdullah yang S2-nya aja Quran, S3-nya Quran, dan anak turunannya Masya Allah. Lah terus kita gimana? Di mana aja jadi, di dapur jadi. Gimana? Bahkan sebelum nikahnya di mobil jadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu wa kana inda rabbih mal'unan. Kalau itu yang terjadi, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi kemudian turunan kita bukan mardiyah tapi mal'unan. Untungnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pabrik, sebaik-baik produsen. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Disebutkan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawata fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannata wala yuzlamuna syai'a. Asik Pak, untung tuh, alhamdulillah kata Allah, sudah, aku tahu kamu bikinnya salah, aku tahu kamu buka warung dengan cara yang salah. Modal kamu itu boleh nilep sertifikat orang tuamu, sedangkan orang tuamu tidak tahu dan orang tuamu tidak ridha. Illa man taba, tetap aku akan bantu warungmu asal kamu itu taba, bertobat, wa amana, mengimani Allah, wa amila salihan, kemudian melakukan amal saleh, maka kamu sama mimman hadaina wajtabaina, sama kata Allah, kamu pun akan menjadi orang yang aku berikan petunjuk, dan kamu pun akan aku jadikan orang-orang yang aku pilih. Shadaqallahul azim. Makasih ya, mudah-mudahan manfaat. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan Allah berkahi Masjid Nurul Asri ini. Ya, mudah-mudahan akan ada masjid-masjid Nurul Asri yang lain. Jadi Ustadz Muharram, nanti PR kita semua adalah membangun Masjid Nurul Asri di kota dan kabupaten yang lain. Kan udah beres nih, apalagi coba, udah selesai kan? Ketika sudah selesai, yuk kita bangun Masjid Nurul Asri yang lain. Setidaknya adalah programnya. Kita suntik terus ke masjid-masjid yang lain programnya. Makasih saya nitip nasib di sini, saya nitip dibawa ke sorga bila kemudian semua ya ahlul masjid di sini insya Allah menjadi ahlul jannah. Kalau nanti masuk sorga Yusuf Mansur kok nggak ada? Mana Yusuf Mansur ini? Tolong saya dicari. Mudah-mudahan dengan wasilah persahabatan dengan orang-orang soleh yang ada di Nurul Asri, Allah memasukkan saya juga ke dalam surga bersama kemudian istri saya dan anak-anak kami dan turunan-turunan kami, orang-orang tua kami dan turunan-turunan kami lagi hingga akhir zaman nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi wa ummati salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat.
wa tutahhiruna biha min jami'iz dzunubi was sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berjuang menjadi Zakaria, selamat berjuang menjadi Maryam. Begitu ketemu dosa, enggak, saya mau jadi Zakaria, saya mau jadi Maryam. Insya Allah mudah-mudahan lahir dari kita semua nanti generasi-generasi Yahya dan generasi-generasi Isa. Dan bersyukurlah Mas Jody, Mbak Anik dan seluruh pengurus, pengasuh pondok pesantren sahabatku, apalagi Al-Munawwir Kerapyak, karena Yahyanya banyak banget. Betul ya, Yahyanya banyak banget, udah berturunan-turunan kali, dari mulai mbah-mbah buyut di atas. Beruntung Mas Jody, Mbak Anik, inilah dia Isa-Isanya pesantren sahabatku. Mudah-mudahan ya Mbak Anik, bahkan Mas Jody dan semua para donatur, semua para orang-orang yang menyertainya nanti menjadi imamnya Yahya, menjadi imamnya Isa. Jazakumullah sanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.